Aku kira selama ini ibu mertuaku sayang padaku. Tapi malam itu, aku baru tahu, ternyata dia diam-diam menghancurkan rumah tanggaku dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum cerita dimulai, aku doakan semoga yang sedang punya masalah rumah tangga diberikan jalan keluar terbaik. Yang sedang disakiti pasangan semoga dikuatkan. Dan yang tulus dalam pernikahan, semoga tidak dipertemukan dengan mertua yang suka ikut campur berlebihan. Amin. Tulis di komentar nama dan asal kota kalian ya. Dan jawab jujur. Menurut kalian, mertua boleh ikut campur rumah tangga anak sampai sejauh apa? Karena setelah kalian dengar cerita ini, mungkin pendapat kalian bakal berubah. Awal pernikahanku. Namaku Rani. Kalau mengingat awal pernikahanku dulu, kadang aku suka tersenyum sendiri. Karena dulu aku benar-benar percaya, aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Aku menikah dengan Ardi setelah 2 tahun pacaran. Kami bukan pasangan kaya. Bahkan bisa dibilang hidup kami biasa saja. Tapi Ardi selalu berhasil membuatku merasa cukup. Yang penting kita sama-sama ya, Ran. Kalimat itu yang selalu dia ucapkan setiap kali aku khawatir soal masa depan. Dan bodohnya, aku percaya sepenuhnya. Hari pernikahan kami sederhana. Tidak mewah. Tidak ramai artis atau dekor mahal. Tapi aku bahagia sekali waktu Ardi menggenggam tanganku di depan penghulu. Tangannya hangat. Matanya menatapku penuh keyakinan. Aku janji bakal bahagiain kamu. Aku sampai menangis waktu itu. Aku pikir, setelah menikah, hidupku akan tenang. Ternyata aku salah. Awal-awal menikah semuanya berjalan indah. Kami tinggal di kontrakan kecil 2 petak di pinggir kota. Atapnya kadang bocor kalau hujan deras. Dapurnya sempit. Bahkan lemari baju kami cuma 1. Tapi aku bahagia. Setiap pagi aku bangun lebih dulu untuk masak sarapan Ardi sebelum dia kerja. Kadang cuma tempe goreng dan telur dadar. Tapi Ardi selalu makan sambil tersenyum. Masakan kamu tuh bikin aku semangat kerja. Hal kecil seperti itu cukup bikin capekku hilang. Malam hari kami sering makan sambil lesehan di lantai karena belum punya meja makan. Kalau listrik mati, kami malah ketawa-ketawa sambil kipasan pakai kardus. Sederhana, tapi hangat. Sampai suatu malam, semuanya mulai berubah. Waktu itu Ardi pulang kerja lebih malam dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah. Aku langsung menyambutnya di depan pintu. Mas, kok malam banget? Ardi duduk pelan sambil mengusap wajahnya. Ran, aku mau ngomong sesuatu. Entah kenapa dadaku langsung gak enak. Aku duduk di sampingnya. Nih minum dulu. Ardi menarik napas panjang. Ibu mau tinggal sama kita sementara. Aku langsung diam. Bukan karena tidak suka. Tapi aku tahu ibu mertuaku orang yang cukup keras. Sejak awal pacaran sebenarnya aku merasa beliau kurang menyukaiku. Mungkin karena aku cuma anak tukang jahit. Sedangkan Ardi dianggap kebanggaan keluarga. Aku masih ingat pertama kali bertemu ibunya. Beliau menatapku dari atas sampai bawah lalu bertanya dingin. Orang tua kamu kerja apa? Bapak udah almarhum Bu. Ibu jahit di rumah. Oh. Cuma itu jawabannya. Tapi tatapan matanya bikin aku sadar. Beliau tidak benar-benar menerimaku. Meski begitu aku tetap mencoba berpikir positif. Mungkin aku cuma terlalu sensitif. Malam itu aku mencoba tersenyum pada Ardi. Ya udah gak apa-apa mas. Kasihan ibu kalau sendirian. Ardi langsung memelukku. Makasih ya Ran. Aku tahu kamu pasti ngerti.
Aku memeluknya balik sambil tersenyum kecil. Padahal jauh di dalam hati, aku takut. Dan ternyata ketakutanku benar. 2 hari kemudian ibu datang membawa 3 koper besar. Sejak langkah pertama beliau masuk rumah, suasananya langsung berubah. Aku menyambut dengan ramah. "Mari Bu, sini aku bawain tasnya." Tapi ibu malah berkata singkat, "Gak usah." Nada suaranya dingin sekali. Aku tetap mencoba tersenyum. Aku bantu membereskan kamar depan untuk beliau. Aku ganti sprei baru. Aku taruh teh hangat. Bahkan aku belikan sandal rumah baru. Aku benar-benar ingin dianggap anak sendiri. Tapi malam pertamanya tinggal bersama kami, aku mulai sadar, hidupku tidak akan sama lagi. Waktu itu aku sedang mencuci piring di dapur setelah makan malam. Ibu tiba-tiba berdiri di belakangku. "Rani." "Iya, Bu." Beliau melihat wastafel lalu menggeleng pelan. Perempuan itu tugasnya melayani suami. Jangan kebanyakan duduk main HP. Aku langsung bingung. Padahal sejak tadi aku bahkan tidak memegang HP sama sekali. Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." Tapi ibu melanjutkan lagi. "Dan satu lagi, jangan manja sama suami. Kasihan Ardi kerja capek." Dadaku mulai terasa gak nyaman. Aku ingin menjelaskan kalau selama ini aku selalu mengurus semuanya sendiri. Tapi aku memilih diam. Aku tidak mau cari masalah. Saat masuk kamar, Ardi sedang rebahan sambil main HP. Aku duduk pelan di sampingnya. "Mas." "HM." "Aku takut ibu gak suka sama aku." Ardi tertawa kecil. "Kamu kebanyakan mikir." "Tapi tadi ibu ngomong." Ardi memotong cepat. "Udah ya, ibu memang orangnya tegas." Tegas. Aku mencoba menerima jawaban itu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Dan aku belum tahu, air mata itu baru permulaan dari semua luka yang akan datang. Aku selalu salah. Sejak ibu mertuaku tinggal bersama kami, rumah kecil yang dulu terasa hangat perlahan berubah jadi tempat yang bikin dadaku sesak setiap hari. Awalnya aku masih mencoba berpikir baik. Mungkin ibu cuma butuh waktu buat dekat sama aku. Tapi ternyata aku salah besar. Karena di mata beliau, apapun yang kulakukan selalu salah. Pagi itu aku bangun jam 4 subuh seperti biasa. Aku masak sayur bening, ikan goreng, dan sambal terasi kesukaan Ardi. Bahkan sebelum ibu bangun, semua pekerjaan rumah sudah hampir selesai. Aku sengaja ingin membuat ibu nyaman tinggal bersama kami. Saat ibu keluar kamar, aku langsung tersenyum. "Bu, sarapannya udah siap ya?" Beliau duduk di meja makan tanpa membalas senyumku. Lalu baru satu suapan, ibu langsung meletakkan sendok dengan keras. "Kok asin begini?" Aku langsung panik. "Asin ya, Bu? Nanti aku bikin lagi." Ibu mendecakkan lidah. "Masa aja gak becus?" Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa rasanya nusuk banget. Aku menunduk sambil menahan malu. Ardi yang duduk di samping ibu cuma diam sambil terus makan. Tidak membelaku. Tidak juga menenangkan suasana. Dan itu yang paling bikin sakit. Padahal dulu, sekecil apapun aku sedih, Ardi pasti langsung sadar. Sekarang, dia seperti berubah jadi orang lain. Hari-hari berikutnya semakin berat. Kalau aku menyapu, masih kotor tuh pojoknya. Kalau aku mencuci, bajunya jangan asal disikat. Kalau aku duduk sebentar karena capek, baru kerja sedikit aja udah istirahat. Aku mulai merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Yang bikin aku makin lelah, ibu sering mengkritikku di depan Ardi. Dan anehnya, suamiku selalu memilih diam. Suatu malam aku sedang melipat baju di ruang tamu ketika ibu tiba-tiba berkata,
Perempuan sekarang enak ya, habis nikah masih pengen santai. Aku bingung, karena selama ini aku juga kerja freelance desain online untuk bantu kebutuhan rumah. Kadang aku begadang sampai malam demi tambahan uang belanja. Aku mencoba menjawab pelan. Saya juga kerja, Bu. Ibu langsung tertawa kecil. Kerja apa? Main laptop di rumah. Aku langsung diam. Tanganku gemetar menahan emosi. Jujur, aku ingin membalas, tapi aku takut dianggap istri durhaka. Ardi masuk ke ruang tamu tepat saat suasana mulai panas. Aku berharap dia membelaku. Tapi ibu lebih dulu bicara. Tuh Kandi, istri kamu sekarang mulai berani sama orang tua. Aku langsung menoleh cepat. Loh Bu, saya gak ngomong apa-apa. Ardi malah menghela napas panjang. Udahlah Ran, jangan dibikin ribut. Aku langsung terpaku. Dadaku seperti diremas. Kenapa setiap ada masalah, aku selalu yang disalahkan? Malam itu aku masuk kamar tanpa bicara apapun. Aku duduk di pinggir kasur sambil menahan tangis. Tak lama Ardi masuk. Dia membuka kancing seragam kerjanya sambil berkata lelah. Kamu tuh kalau sama ibu ngalah aja kenapa sih? Aku langsung menatapnya tidak percaya. Ngalah gimana Mas? Aku dari tadi diam. Ibu udah tua. Jangan dibawa hati. Kalimat itu lagi. Jangan dibawa hati. Padahal yang menerima semua ucapan tajam itu aku. Aku menahan air mata supaya tidak jatuh. Mas, aku juga manusia. Ardi diam. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Aku capek selalu dianggap salah. Bukannya menenangkan, Ardi malah berkata, kamu terlalu sensitif. Aku langsung tertawa kecil sambil mengusap air mata. Sensitif. Lucu ya. Orang yang terluka malah dibilang terlalu sensitif. Malam itu kami tidur saling membelakangi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sendirian meski suamiku ada di sampingku. Hari demi hari berlalu, dan ibu semakin menjadi-jadi. Beliau mulai membanding-bandingkanku dengan mantan calon istri pilihan beliau. Ibu dulu suka sama anak temennya Bu RT. Cantik, sopan, kerja di bank. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi hati perempuan mana yang gak sakit dibanding-bandingkan terus? Sampai suatu sore, aku benar-benar tidak kuat lagi. Waktu itu aku baru selesai mencuci baju. Tanganku masih basah ketika ibu tiba-tiba memanggil keras dari ruang tamu. Rani. Iya Bu. Beliau menunjukkan rak TV dengan wajah kesal. Ini debuan begini gak kelihatan. Aku menarik napas panjang. Nanti saya bersihin Bu. Ibu langsung menggeleng sambil bergumam sengaja dikeraskan. Pantes aja suami gak betah di rumah. DEG. Kalimat itu bikin dadaku langsung panas. Aku menatap ibu pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku hampir kehilangan kesabaranku. Tapi sebelum aku sempat bicara, Ardi tiba-tiba pulang kerja. Dan yang terjadi setelah itu, jauh lebih menyakitkan. Chat yang tidak sengaja kulihat. Pintu rumah terbuka pelan. Ardi masuk sambil melepas sepatu dengan wajah lelah. Kemeja kerjanya kusut, dasinya longgar. Biasanya, begitu dia pulang, aku langsung mengambil tasnya dan menyiapkan teh hangat. Tapi sore itu, aku cuma diam berdiri di dekat rak TV. Karena ucapan ibu mertuaku beberapa detik lalu masih terngiang jelas di kepalaku. Pantes aja suami gak betah di rumah. Rasanya seperti ditampar. Ibu langsung berubah sikap begitu melihat Ardi datang. Ardi pulang. Capek ya nak? Nada suaranya mendadak lembut. Aku sampai ingin tertawa pahit. Cepat sekali berubahnya. Ardi duduk di sofa sambil memijat lehernya. Iya Bu. Lalu matanya menoleh ke arahku. Ran, teh hangat ada?
Aku langsung sadar dan buru-buru ke dapur. Iya mas, bentar. Tanganku gemetar waktu menuang teh. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Aku lelah pura-pura kuat setiap hari. Saat kembali ke ruang tamu, ibu sedang bicara pelan pada Ardi. Begitu aku datang, mereka langsung diam. Entah kenapa. Akhir-akhir ini aku sering merasa seperti sedang dibicarakan diam-diam. Aku menyerahkan teh ke Ardi. Nih mas. Hanya itu jawabannya. Tidak ada senyum. Tidak ada tatapan hangat seperti dulu. Aku duduk pelan di kursi sebelah. Tapi suasana terasa dingin sekali. Ibu tiba-tiba berkata sambil menghela napas panjang. Kalau rumah gak diurus baik-baik, ya memang bikin laki-laki malas pulang. Aku langsung menunduk. Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Dan lagi-lagi, Ardi diam. Malam itu aku makan tanpa selera. Setelah semuanya selesai, aku membereskan dapur sendirian sementara ibu dan Ardi ngobrol di ruang tamu. Samar-samar aku mendengar ibu berkata, perempuan tuh harus tahu diri. Aku menggigit bibir. Air mataku hampir jatuh lagi. Kadang aku bingung, kenapa ada mertua yang begitu membenci menantunya padahal aku tidak pernah melawan? Sekitar jam 10 malam, Ardi mandi. HP-nya tertinggal di kasur. Aku sebenarnya tidak pernah membuka HP suamiku. Karena bagiku, kepercayaan itu penting. Tapi malam itu, layar HP-nya menyala karena notifikasi masuk. Nama pengirimnya, Ibu. Entah kenapa dadaku langsung gak enak. Aku berusaha mengalihkan pandangan. Tapi notif berikutnya muncul lagi. Istri kamu itu terlalu dimanja. Tanganku langsung dingin. Aku menatap pintu kamar mandi. Suara shower masih terdengar. Aku tahu membuka HP suami itu salah. Tapi entah kenapa, hati kecilku bilang ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku. Dengan tangan gemetar, aku membuka chat itu. Dan detik berikutnya, duniaku seperti runtuh. Isi chat mereka hampir semuanya tentang aku. Tentang keburukanku. Tentang kekuranganku. Tentang betapa ibu tidak menyukaiku. Istri kamu itu banyak ngatur. Jangan nurut terus sama Rani. Perempuan kayak dia nanti nguasain kamu. Dia pura-pura baik di depan kamu. Air mataku mulai jatuh satu persatu. Tapi yang paling menghancurkan, bukan ucapan ibu, melainkan balasan Ardi. Iya bu. Nanti Ardi ngomong sama dia. Ardi ngerti kok. Aku langsung menutup mulutku sendiri supaya tidak menangis keras. Dadaku sakit sekali. Jadi selama ini, suamiku mendengarkan semua fitnah itu? Aku terus scroll ke atas dengan tangan gemetar. Dan semakin kubaca, semakin hancur hatiku. Ternyata hampir setiap hari ibu mengirim chat buruk tentangku. Bahkan saat aku sedang masak untuk mereka, ibu diam-diam mengadu ke Ardi. Rani tadi mukanya jutek. Dia gak suka ibu tinggal di sini. Dia sengaja bikin ibu gak nyaman. Padahal demi Allah, aku selalu berusaha jadi menantu yang baik. Aku rela menahan capek, menahan sakit hati, menahan semua ucapan pedas ibu. Tapi di belakangku, beliau justru sedang menghancurkanku perlahan. Aku mengusap air mata cepat saat suara pintu kamar mandi mulai terbuka. Aku buru-buru meletakkan HP itu kembali. Jantungku berdegup keras. Ardi keluar sambil mengeringkan rambut. Dia menatapku sekilas. Kamu belum tidur? Aku menahan tangis sekuat mungkin. Belum. Ardi langsung rebahan sambil bermain HP lagi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal aku baru saja mengetahui kenyataan yang menghancurkan hatiku. Aku memunggunginya di kasur. Air mataku terus jatuh diam-diam. Sampai akhirnya, Ardi berkata pelan tanpa melihat ke arahku.
Kamu kenapa? Aku hampir ingin jujur. Aku hampir ingin bilang kalau aku sudah membaca semuanya. Tapi aku takut. Takut kalau jawabannya justru lebih menyakitkan. Aku cuma menjawab lirih. Gak apa-apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa menikah dengan laki-laki yang sebenarnya tidak benar-benar berada di pihakku. Tapi aku belum tahu. Ternyata penghinaan yang lebih besar sudah menungguku keesokan harinya. Aku dituduh pelit. Pagi itu mataku bengkak karena semalaman menangis. Tapi seperti biasa, aku tetap bangun paling pagi. Aku memasak nasi goreng dan membuat teh hangat untuk Ardi sebelum dia berangkat kerja. Tanganku bergerak otomatis. Tapi pikiranku masih penuh isi chat yang kubaca tadi malam. Istri kamu banyak ngatur. Jangan terlalu nurut sama dia. Kalimat-kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku melirik Ardi yang sedang memakai jam tangan di ruang tamu. Wajahnya biasa saja. Tenang. Seolah dia tidak pernah ikut membicarakan istrinya sendiri di belakang. Dan itu yang paling membuatku sakit. Mas, sarapannya udah siap, kataku pelan. Iya. Hanya satu kata. Dulu dia selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Sekarang, bahkan menatapku saja jarang. Ibu mertuaku keluar kamar sambil membawa ponselnya. Beliau langsung duduk di meja makan lalu mulai mengomentari masakanku lagi. Nasinya lembek. Aku cuma diam. Jujur, aku sudah terlalu lelah untuk membela diri. Saat Ardi hampir selesai makan, ibu tiba-tiba berkata, Ibu mau ngomong soal uang. Aku langsung menoleh pelan. Ardi mengangkat wajah. Uang apa, Bu? Ibu menghela napas panjang seolah sedang punya masalah besar. Rumah tante kamu yang di kampung lagi direnovasi. Ibu mau bantu sedikit. Berapa, Bu? 15 juta. Sendok di tanganku langsung berhenti. 15 juta bukan uang kecil buat kami. Aku dan Ardi bahkan sedang mati-matian menabung supaya bisa pindah kontrakan yang lebih layak. Atap rumah kami sering bocor kalau hujan deras. Lemari dapur sudah reot. Bahkan motor Ardi beberapa kali mogok. Tapi aku tetap diam dulu. Ardi terlihat ragu. Sekarang langsung, Bu? Iya. Masa ibu harus nunggu? Nada suara ibu mulai berubah. Aku menarik napas pelan sebelum akhirnya memberanikan diri bicara hati-hati. Bu, kalau boleh usul, mungkin jangan semuanya dulu. Ibu langsung menatapku tajam. Maksud kamu? Aku berusaha tetap sopan. Soalnya tabungan kita juga lagi dipakai buat kebutuhan lain. Belum selesai aku bicara, ibu langsung menyela dengan nada tinggi. Nah kan, baru juga nikah udah ngatur-ngatur uang anak saya. Aku langsung kaget. Bukan gitu, Bu. Saya cuma... Dulu sebelum nikah sama kamu, Ardi gak pernah pelit sama orang tua. DG. Kalimat itu keras sekali. Ardi langsung terlihat tidak nyaman. Aku menatap suamiku berharap dia menjelaskan kalau aku tidak bermaksud buruk. Tapi lagi-lagi, dia diam. Aku mulai panik. Mas, aku bukan pelit. Ardi malah mengusap wajahnya dengan kesal. Udah Ran, gak usah dibahas. Aku langsung terpaku. Dadaku sesak. Jadi sekarang aku dianggap penghalang anak membantu orang tuanya? Padahal aku cuma mencoba mengatur keuangan rumah tangga kami. Ibu mendecakkan lidah sambil bersandar di kursi. Makanya ibu bilang, perempuan kalau gak ngerti keluarga suami ya susah. Aku menggigit bibir menahan tangis. Sumpah demi apapun, aku tidak pernah melarang Ardi membantu ibunya. Bahkan beberapa kali aku rela menunda beli kebutuhan pribadi supaya Ardi bisa mengirim uang ke kampung. Tapi semua pengorbananku seperti tidak pernah dianggap. Setelah suasana mulai panas, Ardi akhirnya berkata,
Nanti Ardi transfer ya Bu. Ibu langsung tersenyum puas. Ya udah, gitu dong. Aku langsung kehilangan nafsu makan. Hari itu Ardi berangkat kerja tanpa pamit padaku. Tidak ada kecupan di kening. Tidak ada senyum. Yang ada cuma rasa dingin yang makin terasa nyata. Begitu pintu rumah tertutup, ibu menoleh ke arahku sambil tertawa kecil sinis. Jadi istri tuh jangan terlalu banyak ikut campur. Aku menunduk. Kalau aku melawan, aku takut dianggap durhaka. Kalau aku diam, aku diinjak terus. Aku benar-benar serba salah. Siangnya aku mencoba menghitung sisa uang tabungan kami. Dan saat melihat angkanya berkurang drastis, air mataku jatuh lagi. Aku duduk sendirian di lantai kamar sambil memeluk lutut. Kadang aku ingin cerita ke ibuku, tapi aku gak mau bikin beliau kepikiran. Aku memilih menyimpan semuanya sendiri. Malamnya Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Aku memberanikan diri bicara pelan saat dia sedang membuka sepatu. Mas, boleh ngobrol bentar? Apalagi? Nada suaranya dingin. Aku menelan ludah. Aku cuma takut keuangan kita nanti berantakan. Ardi langsung menghela napas kasar. Kamu tuh selalu ribet kalau soal ibu. Aku langsung membeku. Mas, kok ngomong gitu? Ya iya, masa bantu orang tua aja dipermasalahin? Air mataku langsung jatuh. Aku gak pernah larang kamu bantu ibu. Tapi kamu bikin ibu ngerasa gak nyaman. Aku menatap wajah suamiku tidak percaya. Jadi sekarang, aku yang jahat? Aku yang salah? Padahal selama ini aku hanya berusaha mempertahankan rumah tangga kami. Aku menangis malam itu. Dan yang paling menyakitkan, Ardi tidur membelakangiku tanpa mencoba menenangkan sedikit pun. Tapi aku belum tahu. Beberapa hari lagi, aku akan dipermalukan di depan seluruh keluarga besar mereka. Aku dipermalukan di depan keluarga. Seminggu setelah pertengkaran soal uang itu, ibu mertuaku mengajak kami datang ke acara ulang tahun kakak ipar. Datangnya, jangan malu-maluin keluarga, katanya sambil menatapku dingin. Aku cuma mengangguk pelan. Jujur, akhir-akhir ini aku selalu cemas kalau harus kumpul keluarga Ardi. Karena entah kenapa, aku selalu merasa seperti orang yang tidak diinginkan di sana. Hari itu aku sengaja berdandan sederhana. Aku memakai gamis warna coklat muda dan sedikit makeup supaya terlihat segar. Aku ingin terlihat sopan di depan keluarga besar suamiku. Saat aku keluar kamar, Ardi sempat menatapku beberapa detik. Cantik. Aku menunggu kata itu keluar seperti dulu. Tapi dia cuma berkata datar. Cepetan nanti telat. Hatiku langsung turun lagi. Sepanjang perjalanan aku lebih banyak diam. Sedangkan ibu terus berbicara pada Ardi di depan tentang saudara-saudaranya. Seolah aku tidak ada di mobil itu. Begitu sampai di rumah kakak ipar, suasananya ramai sekali. Anak-anak berlarian, ibu-ibu sibuk di dapur. Bapak-bapak ngobrol sambil minum kopi. Aku mencoba tersenyum ramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa menyambut biasa saja. Tapi aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh ke arahku. Aku membantu di dapur supaya tidak dianggap cuma datang makan. Aku mengupas bawang, mencuci piring, menata kue. Semuanya kulakukan tanpa diminta. Sampai salah satu tante tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Rani belum isi ya? Tanganku langsung berhenti. Aku tersenyum kecil menahan gugup. Belum tante, doain aja. Belum sempat aku lanjut bicara, ibu mertuaku tiba-tiba menyahut keras dari belakang. Gimana mau isi, orang badannya aja capek kerja terus. Semua orang langsung tertawa kecil. Aku mematung. Panas sekali rasanya wajahku. Aku mencoba tetap tersenyum walau hati mulai sakit. Lalu ibu melanjutkan lagi tanpa rasa bersalah.
Perempuan tuh tugas utamanya jadi ibu, bukan sibuk pegang laptop. DG. Aku langsung menunduk. Aku tahu semua mata mulai melihat ke arahku. Aku berharap Ardi menghentikan ibunya. Tapi saat kulirik, dia malah sibuk main HP. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Salah satu sepupu Ardi mencoba mencairkan suasana. Sekarang MAH banyak kok yang nunda punya anak. Tapi ibu malah tertawa kecil. Kalau kelamaan nanti keburu tua. Aku langsung kehilangan selera makan. Sepanjang acara aku lebih banyak diam. Tapi penghinaan itu ternyata belum selesai. Saat semua keluarga sedang makan bersama, salah satu om bertanya pada Ardi. Di, kapan nih kasih cucu buat ibumu? Belum sempat Ardi menjawab, ibu mertuaku langsung berkata lantang. Ya doain aja. Soalnya sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Lalu beliau menoleh ke arahku sambil berkata, perempuan kalau gak bisa kasih anak kan kasihan suaminya. Suasana langsung diam. Sendok di tanganku bergetar. Aku benar-benar malu. Dadaku sesak sampai susah bernapas. Padahal dokter pernah bilang, masalah promil kami bukan sepenuhnya salahku. Ardi juga punya masalah kesehatan yang harus diperbaiki. Tapi ibu selalu menyalahkanku seorang diri. Dan yang paling menyakitkan, Ardi tidak pernah membela. Aku menahan tangis sambil berdiri pelan. Permisi. Saya ke kamar mandi dulu. Aku berjalan cepat sambil menunduk supaya tidak ada yang melihat air mataku. Begitu pintu kamar mandi tertutup, aku langsung menangis. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku melihat wajahku di cermin. Kacau. Mascara mulai luntur. Mata merah. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Aku kurang apa sih? Aku sudah mencoba jadi istri baik. Aku menghormati mertua. Aku menjaga suami. Aku membantu ekonomi rumah tangga. Tapi kenapa aku tetap diperlakukan seperti musuh? Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi diketuk. Tok tok tok. Ran. Suara Ardi. Aku cepat-cepat menghapus air mata lalu membuka pintu. Ardi berdiri sambil memasukkan tangan ke saku. Lama banget. Aku menatapnya tidak percaya. Cuma itu yang mau kamu omongin? Ardi terlihat bingung. Kamu kenapa sih? Aku langsung tertawa pahit. Kamu gak denger ibu ngomong apa tadi? Ibu kan cuma bercanda. Bercanda? Dadaku seperti ditusuk. Mas, aku dipermalukan di depan semua orang. Ardi malah menghela napas. Kamu terlalu masukin ke hati. Kalimat itu lagi. Kalimat yang mulai ku benci. Aku menatap suamiku lama sekali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa cintaku mulai lelah. Tapi aku belum tahu. Sepulang dari acara itu, sesuatu yang jauh lebih buruk sedang menungguku di rumah. Aku mulai dicurigai. Sepulang dari acara keluarga malam itu, suasana di mobil benar-benar sunyi. Aku duduk di dekat jendela sambil memandang lampu jalan yang lewat satu persatu. Kepalaku penuh. Hati rasanya remuk. Sedangkan Ardi menyetir tanpa bicara sepatah kata pun. Ibu mertuaku duduk di belakang sambil sesekali memainkan ponselnya. Anehnya, sejak keluar dari rumah kakak ipar tadi, beliau terlihat sangat puas. Seolah baru menang dalam sesuatu. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk kamar tanpa bicara apapun. Aku terlalu capek untuk bertengkar. Aku mengganti baju lalu duduk di pinggir kasur sambil memeluk lutut. Air mataku jatuh lagi. Belakangan ini aku jadi gampang menangis. Padahal dulu aku termasuk perempuan yang kuat. Tak lama kemudian Ardi masuk kamar. Dia membuka lemari dengan kasar lalu mengambil handuk. Aku memberanikan diri bicara pelan. Mas. Apa?
Kamu beneran nganggep tadi cuma bercanda? Ardi diam sebentar lalu menjawab singkat. Udahlah Ran, jangan dibahas terus. Aku langsung menatapnya. Yang dipermalukan itu aku. Ya terus aku harus gimana? Nada suaranya mulai tinggi. Aku kaget. Selama menikah, Ardi jarang sekali membentakku. Aku cuma pengen kamu ngerti perasaan aku. Ardi malah tertawa kecil sinis. Kamu tuh sekarang sensitif banget. Kalimat itu lagi. Aku sampai muak mendengarnya. Belum sempat aku menjawab, Ardi langsung masuk kamar mandi dan menutup pintunya keras. Bra, aku memejamkan mata. Dadaku makin sesak. Dan malam itu, aku tidur sambil menangis diam-diam lagi. Sejak kejadian di acara keluarga itu, sikap Ardi semakin berubah. Dia jadi lebih dingin, lebih mudah marah, dan mulai sering mencurigaiku tanpa alasan jelas. Kalau dulu dia selalu cerita tentang pekerjaannya, sekarang dia lebih sering sibuk sendiri dengan HP-nya. Bahkan kadang kalau aku mendekat, dia langsung mematikan layar. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore aku sedang melipat pakaian di ruang tamu ketika Ardi pulang kerja lebih awal. Biasanya aku senang kalau dia cepat pulang. Tapi hari itu wajahnya terlihat aneh. Tegang. Dingin. Dia langsung berdiri di depanku. HP kamu mana? Aku bingung. Di kamar kayaknya. Ambil. Aku mulai tidak nyaman. Memang kenapa mas? Udah ambil aja. Aku langsung terdiam. Nada bicaranya kasar sekali. Aku mengambil HP-ku di kamar lalu memberikannya. Ardi langsung membuka semua chatku satu persatu. WhatsApp, Instagram, Telegram. Semua diperiksa. Tanganku mulai dingin. Mas, kamu nyari apa? Ardi tidak menjawab. Dia malah membuka galeri fotoku. Dan tiba-tiba, ini siapa? Dia menunjukkan foto aku di kantor klien bersama beberapa teman kerja. Aku langsung menjelaskan cepat. Itu waktu meeting mas. Kenapa ada cowoknya? Aku sampai tidak percaya dengan pertanyaan itu. Ya karena itu tim kerja. Ardi tertawa sinis kecil. Kamu sekarang senang ya kerja ketemu cowok-cowok? Dadaku langsung panas. Mas, kamu ngomong apa sih? Belum sempat Ardi menjawab, ibu mertuaku tiba-tiba muncul dari dapur. Dan seperti biasa, beliau langsung ikut campur. Nah Kandi, ibu bilang juga apa? Aku langsung menoleh. Maksud ibu apa? Beliau menyilangkan tangan di dada. Perempuan kalau udah sering di luar rumah tuh biasanya mulai aneh-aneh. Aku langsung gemetar menahan emosi. Ibu jangan ngomong sembarangannya. Baru kali itu aku sedikit meninggikan suara. Dan ibu langsung memasang wajah kaget. Tuh kan, sekarang mulai berani. Ardi langsung berdiri. Kamu jangan bentak ibu. Aku langsung terpaku. Mas, aku cuma bela diri. Udah cukup. Bentakan itu membuatku diam total. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak menyangka laki-laki yang dulu begitu lembut, sekarang membentakku demi tuduhan yang bahkan tidak benar. Aku langsung masuk kamar. Tangisku pecah lagi. Tapi di balik pintu kamar, aku masih bisa mendengar suara ibu mertuaku berbicara pelan pada Ardi. Makanya jangan terlalu percaya sama perempuan. Kamu itu terlalu polos. Dia bisa aja main belakang. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Ya Allah, kenapa ibu tega sekali menghancurkan pikirannya tentang aku? Malam itu Ardi tidur tanpa menyentuhku sama sekali. Dia membelakangiku sambil sibuk bermain HP. Sedangkan aku menangis diam-diam sampai hampir subuh. Dan sejak malam itu, aku mulai sadar. Suamiku bukan lagi cuma menjauh. Tapi perlahan,
Mulai percaya kalau aku perempuan yang buruk. Padahal aku tidak pernah sekalipun mengkhianatinya. Tapi aku belum tahu. Fitnah yang sebenarnya baru akan dimulai. Fitnah itu dimulai. Sejak malam Ardi memeriksa HP-ku, rumah kami berubah makin dingin. Kami masih tinggal serumah. Masih tidur di kasur yang sama. Masih makan di meja yang sama. Tapi rasanya seperti dua orang asing. Ardi jadi jarang mengajakku bicara. Kalau aku bertanya, jawabannya singkat. Kalau aku mencoba mendekat, dia menjauh. Sedangkan ibu mertuaku terlihat semakin senang melihat keadaan kami. Kadang aku memergoki beliau tersenyum kecil setiap kali aku dan Ardi bertengkar. Dan jujur, itu membuatku takut. Aku mulai merasa beliau memang sengaja ingin menghancurkan rumah tangga kami. Suatu sore hujan turun deras sekali. Aku baru selesai meeting dengan klien di sebuah kafe kecil dekat kantor percetakan. Karena hujan tidak reda-reda, salah satu rekan kerjaku, Dimas, menawarkan tumpangan. "Ran, aku lewat arah rumah kamu kok. Nebeng aja." Awalnya aku menolak. "Gak usah mas, nanti repot. Hujan begini, bahaya kalau nunggu sendirian." Karena hujan makin deras dan jalan mulai banjir, akhirnya aku menerima tawaran itu. Sepanjang perjalanan kami bahkan tidak ngobrol banyak. Aku turun beberapa gang sebelum rumah supaya tidak enak dilihat tetangga. Dan aku sama sekali tidak berpikir macam-macam. Sampai akhirnya malam itu, rumah tanggaku benar-benar mulai hancur. Jam 9 malam Ardi pulang kerja. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Begitu masuk rumah, dia langsung melempar kunci motor ke meja. "Bra," aku yang sedang melipat baju langsung kaget. "Mas, kenapa?" Ardi berjalan cepat ke arahku sambil menunjukkan HP. "Ini apa?" Aku melihat layar HP itu. Dan jantungku langsung berhenti sesaat. Foto aku sedang turun dari motor Dimas. Diambil dari jauh. Tapi wajahku terlihat jelas. Tanganku langsung dingin. "Mas, ini. Kamu selingkuh ya?" Bentakan Ardi membuatku gemetar. Aku sampai tidak percaya mendengarnya. "Astagfirullah. Mas jangan ngomong sembarangan." "Terus ini apa?" "Itu cuma teman kerja." Ardi tertawa sinis. "Teman kerja sampai dianterin malam-malam?" Aku buru-buru mendekat. "Demi Allah mas, tadi hujan deras." Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku keluar kamar dengan langkah cepat seolah memang sudah menunggu keributan itu. "Ada apa Di?" Ardi langsung menunjukkan foto itu. Dan reaksi ibu benar-benar seperti api yang disiram bensin. "Nah kan, ibu udah bilang juga apa?" Aku langsung menoleh tidak percaya. "Bu, ini gak seperti yang ibu pikir. Perempuan baik-baik gak akan naik motor sama laki-laki lain malam-malam." Aku mulai panik. "Ya Allah Bu, itu karena hujan." Ibu malah mendekat sambil menunjuk wajahku. "Jangan bohong kamu." Tanganku gemetar. Air mata mulai jatuh. Aku menatap Ardi penuh harap. "Mas, kamu percaya aku kan?" Tapi jawaban Ardi menghancurkan semuanya. Aku gak tahu harus percaya apalagi sekarang. DG. Rasanya seperti dadaku dihantam sesuatu. Aku benar-benar tidak menyangka laki-laki yang paling mengenalku justru meragukan kesetiaanku. Aku gak pernah selingkuh mas. Kalau gak ada apa-apa kenapa harus diantar? Karena hujan. Alasan. Aku langsung menangis. "Ih demi Allah mas, aku gak bohong." Tapi Ardi malah berjalan mondar-mandir sambil mengacak rambut frustrasi. Sedangkan ibu terus bicara di belakangnya. "Makanya dari awal ibu gak yakin sama dia. Perempuan yang terlalu bebas biasanya susah dijaga."
Sekarang kebuktikan. Aku memegang dadaku yang terasa sesak. Sakit sekali. Aku merasa seperti sedang diadili tanpa diberi kesempatan menjelaskan. Yang paling membuatku hancur, Ardi tidak sedikit pun mencoba melindungiku. Padahal aku istrinya. Aku menangis sambil berkata pelan, "Mas, selama ini aku selalu jaga diri." Ardi menatapku dingin. "Tapi kamu bikin aku malu." Kalimat itu langsung membuat tubuhku lemas. Aku membuat dia malu? Padahal selama ini aku yang terus dipermalukan keluarganya. Aku langsung terduduk di lantai. Tangisku pecah. Dan bukannya kasihan, ibu mertuaku malah berkata pelan dengan nada puas. Air mata perempuan itu paling gampang dipakai buat bohong. Aku menutup mulutku sendiri supaya tidak berteriak. Sumpah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai membenci seseorang. Malam itu Ardi pergi keluar rumah tanpa bilang mau kemana. Aku menunggu sampai tengah malam. Tapi dia tidak pulang. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang gelap sambil memeluk lutut. Sedangkan ibu mertuaku lewat di depanku sambil berkata dingin, "Kalau suami pergi dari rumah, perempuan harus introspeksi." Aku langsung menatap beliau. Dan saat itu, entah kenapa, aku mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Karena terlalu kebetulan, terlalu pas. Seolah-olah, foto itu memang sengaja dikirim untuk menghancurkanku. Dan aku belum tahu. Kecurigaanku ternyata benar. Aku diusir. Malam itu aku sama sekali tidak tidur. Jam di ruang tamu terus berdetak pelan sementara pikiranku berantakan. Ardi belum pulang. Teleponku tidak diangkat. Chatku cuma dibaca tanpa dibalas. Sedangkan ibu mertuaku tidur dengan tenang di kamarnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk sendirian di sofa sambil memeluk lutut. Rumah kecil yang dulu terasa hangat sekarang terasa asing, dingin, sesak, dan penuh tekanan. Sekitar jam 2 pagi, suara motor akhirnya terdengar di depan rumah. Aku langsung berdiri cepat. Pintu terbuka. Ardi masuk dengan wajah kusut dan mata merah. Aku buru-buru mendekat. "Mas." Tapi Ardi langsung melewatiku begitu saja. Dadaku makin sakit. Aku mengikuti langkahnya sampai ke kamar. "Mas, tolong dengerin aku bentar aja." Ardi membuka lemari dengan kasar lalu mengambil baju. Apalagi yang mau dijelasin? Aku gak selingkuh. Capek aku dengarnya. Bentakannya membuatku terdiam. Air mataku langsung jatuh lagi. Aku cuma nebeng karena hujan. Ardi tertawa kecil penuh emosi. Selalu ada alasannya. Aku menatapnya tidak percaya. "Mas, kenapa kamu jadi gak percaya sama aku?" Ardi diam beberapa detik. Lalu berkata pelan tapi menusuk sekali. "Karena akhir-akhir ini kamu berubah." "DG, aku berubah?" "Iya, kamu sekarang sibuk sendiri. Kerja terus. Pulang sore. Main HP terus." Aku langsung menggeleng cepat. "Aku kerja buat bantu kita, Mas. Tapi sejak ibu tinggal di sini, kamu juga jadi sering bikin masalah." Kalimat itu benar-benar menghancurkan hatiku. Jadi selama ini, dia menganggap aku sumber masalah? Padahal aku yang terus mencoba bertahan. Aku menahan tangis sambil berkata lirih, "Mas, aku tuh berusaha jadi istri baik." Belum sempat Ardi menjawab, ibu mertuaku tiba-tiba muncul di depan kamar. Beliau berdiri sambil melipat tangan di dada. "Udah perempuan kayak gitu susah berubah." Aku langsung menoleh. "Bu, jangan ikut campur terus bisa gak?" Untuk pertama kalinya aku benar-benar tidak tahan. Wajah ibu langsung berubah marah. "Kamu berani bentak saya?" "Saya capek, Bu." Tangisku pecah. Saya capek selalu difitnah.
Ibu langsung melangkah mendekat. Fitnah apanya? Foto itu nyata. Itu cuma teman kerja. Perempuan baik-baik gak akan dekat sama laki-laki lain. Aku mulai gemetar hebat. Kalau ibu terus benci sama saya, bilang aja terus terang. Suasana langsung hening. Dan detik berikutnya, plak, tamparan keras mendarat di pipiku. Aku langsung terpaku. Dunia rasanya berhenti sesaat. Pipiku panas. Kupandangi ibu mertuaku dengan mata penuh air. Beliau bahkan tidak terlihat menyesal. Kurang ajar kamu. Aku langsung menangis keras. Dan yang paling membuatku hancur, Ardi tidak marah pada ibunya. Dia malah membentakku. Udah cukup, Rani. Aku menatap suamiku tidak percaya. Mas, aku ditampar. Kalau kamu sopan sama ibu gak akan begini. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku perlahan patah. Aku mundur beberapa langkah. Dadaku sesak sekali sampai sulit bernapas. 3 tahun menikah. Dan malam ini aku sadar, aku benar-benar sendirian. Ibu mertuaku lalu menunjuk pintu rumah sambil berkata dingin, "Kalau gak suka tinggal di rumah ini, keluar." Aku langsung membeku. Aku menoleh pada Ardi. Berharap, setidaknya kali ini dia membelaku. "Mas." Suaraku bergetar. "Kamu diam aja." Ardi memejamkan mata sebentar lalu berkata pelan, "Untuk sementara, kamu tinggal dulu di rumah orang tua kamu." Brak. Kalimat itu rasanya lebih sakit dari tamparan tadi. Aku sampai kehilangan keseimbangan. "Mas, kamu ngusir aku?" "Aku cuma butuh waktu buat mikir." Air mataku mengalir deras. Aku menatap laki-laki yang dulu bersumpah akan melindungiku. Dan malam itu, dia memilih membuangku. Aku masuk kamar dengan tubuh gemetar. Tanganku lemas saat memasukkan pakaian ke koper. Setiap baju yang kulipat terasa seperti kenangan yang dihancurkan satu persatu. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Aku melihat foto itu lama sekali. Dulu kami terlihat begitu bahagia. Tapi sekarang, aku bahkan tidak mengenali suamiku sendiri. Saat sedang mengambil tas di lemari, tanpa sengaja aku melihat sebuah map coklat terselip di bagian bawah lemari ibu mertua yang sedikit terbuka. Awalnya aku tidak peduli, tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran. Entah kenapa, hatiku berdegup aneh. Aku pelan-pelan menarik map itu. Dan saat ku buka, tanganku langsung gemetar hebat. Karena isi di dalamnya membuatku sadar kalau selama ini aku memang sedang dihancurkan secara sengaja. Rahasia di dalam lemari. Tanganku gemetar saat membuka map coklat itu. Awalnya aku pikir itu hanya dokumen biasa, tagihan, surat rumah, atau berkas keluarga. Tapi detik pertama aku melihat isinya, napasaku langsung tercekat. Di dalam map itu ada banyak foto. Foto aku. Foto kegiatanku sehari-hari. Foto saat aku pergi kerja. Foto saat aku belanja. Bahkan, ada foto saat aku turun dari motor Dimas kemarin sore. Mataku membesar. Ya Allah. Tanganku mulai dingin. Aku membuka lembar berikutnya. Dan dadaku langsung terasa ditusuk. Ada print chat. Tapi itu bukan chatku. Melainkan editan percakapan palsu. Nama kontakku dipasang di sana. Isi chatnya seolah-olah aku sedang dekat dengan laki-laki lain. Aku nyaman ngobrol sama kamu. Kalau sama suami aku capek. Air mataku langsung jatuh. Ini bohong. Aku menggeleng berkali-kali. Aku tidak pernah menulis itu. Tidak pernah. Tanganku makin lemas saat menemukan beberapa lembar lain. Ternyata ibu mertuaku mengumpulkan semua bukti untuk membuatku terlihat buruk di depan Ardi. Ada catatan kecil tulisan tangan beliau.
Kasih lihat ke Ardi kalau Rani mulai aneh. Bikin Ardi sadar sebelum terlambat. Aku sampai susah bernapas. Jadi selama ini, semua ini memang direncanakan? Aku terduduk lemas di lantai sambil memegang map itu. Air mataku jatuh tanpa bisa berhenti. Sakit sekali. Aku benar-benar tidak menyangka seorang ibu tega menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, Ardi mempercayainya. Tiba-tiba, kamu lagi ngapain? Suara itu membuatku langsung kaget. Aku menoleh cepat. Ibu mertuaku berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya dingin. Tatapannya tajam. Aku buru-buru berdiri sambil memegang map itu erat. Ini apa, Bu? Beliau melangkah masuk perlahan. Dan anehnya, tidak ada rasa panik sedikit pun di wajahnya. Malah beliau tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduku merinding. Sekarang kamu tahu kan? Dadaku langsung berdegup keras. Apa maksud Ibu? Beliau menatapku lurus. Saya memang gak pernah suka sama kamu. Air mataku kembali jatuh. Tapi kenapa, Bu? Saya salah apa? Ibu tertawa kecil sinis. Karena kamu gak pantas buat Ardi. Kalimat itu seperti menghantam kepalaku. Aku memegang dada sendiri yang makin sesak. Saya sayang sama Ardi, Bu. Cinta aja gak cukup. Beliau mendekat lalu berbisik pelan. Kamu itu perempuan miskin yang cuma numpang hidup sama anak saya. Aku langsung membeku. Sakit. Sakit sekali. Selama ini aku bekerja membantu keuangan rumah tangga. Aku mengurus suaminya. Aku melayani beliau juga. Tapi di mata beliau, aku cuma perempuan miskin yang numpang hidup. Aku menangis sambil berkata lirih. Bu, kenapa Ibu tega fitnah saya? Beliau malah tertawa kecil. Kalau saya gak begini, Ardi gak akan pernah ninggalin kamu. DG. Aku langsung menatap beliau tidak percaya. Jadi Ibu memang sengaja mau pisahin kami? Iya. Jawaban itu keluar begitu saja tanpa rasa bersalah. Aku sampai gemetar hebat. Ya Allah. Beliau lalu duduk santai di pinggir kasur. Dari awal saya sudah punya calon istri lain buat Ardi. Aku langsung terpaku. Apa? Anak teman saya. Kerja di bank. Keluarganya jelas. Air mataku makin deras. Jadi benar. Selama ini Ibu memang ingin menggantikanku. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak histeris. Bu, pernikahan itu bukan permainan. Ibu langsung berdiri lalu menatapku dingin. Kalau kamu sayang sama Ardi, kamu harusnya sadar diri dan pergi sendiri. Aku menatap beliau lama sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar melihat kebencian di mata seseorang. Bukan sekadar tidak suka, tapi benci. Aku memegang map itu erat sambil berkata gemetar. Saya bakal tunjukin ini ke Ardi. Ibu malah tersenyum kecil. Silakan. Jawaban itu membuatku bingung. Kenapa beliau setenang itu? Dan detik berikutnya, aku langsung mendapat jawabannya. Karena Ibu berkata pelan. Ardi sudah tahu. Duniaku langsung runtuh. Apa? Ardi tahu saya gak suka sama kamu. Bukan itu. Suaraku bergetar hebat. Chat palsu ini, fitnah ini. Beliau menatapku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Yang penting sekarang Ardi percaya kamu perempuan buruk. Air mataku jatuh makin deras. Tubuhku lemas. Jadi selama ini, suamiku memilih percaya kebohongan tentang istrinya sendiri? Aku mundur perlahan sampai bersandar ke lemari. Dadaku sakit sekali sampai sulit bernapas. Dan malam itu, ada sesuatu dalam diriku yang mulai mati. Tapi aku belum tahu
Kenyataan berikutnya ternyata jauh lebih menghancurkan. Pengakuan yang menghancurkan. Malam itu tubuhku terasa lemas. Aku masih berdiri di depan lemari sambil memegang map coklat itu erat-erat. Tanganku dingin. Kepalaku berisik. Kalimat ibu mertuaku terus terulang di telingaku. Ardi sudah tahu. Aku benar-benar tidak siap mendengar itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bu, jangan bohong. Ibu malah menatapku santai. Buat apa saya bohong? Saya ini istrinya. Suaraku pecah. Harusnya dia percaya sama saya. Ibu tertawa kecil sinis. Kalau suami kamu lebih percaya ibunya daripada istrinya, berarti memang ada yang salah sama kamu. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Kalau bukan karena aku masih waras, mungkin malam itu aku sudah berteriak histeris. Aku menatap wanita di depanku lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Selama ini aku terlalu sibuk jadi menantu baik, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Aku terlalu sabar, terlalu diam. Dan orang-orang justru memanfaatkannya. Ibu melangkah mendekat lalu berkata pelan, "Pergi baik-baik sebelum semuanya makin jelek." Aku langsung mengangkat wajah. Kalau saya gak mau pergi. Tatapan ibu langsung berubah dingin. Maka saya yang akan bikin kamu keluar. DG. Ancaman itu terdengar nyata. Dan entah kenapa, aku percaya beliau mampu melakukannya. Aku menarik napas panjang sambil menghapus air mata kasar-kasar. Aku mau ngomong sama Ardi. Silakan. Lagi-lagi ibu menjawab dengan tenang. Terlalu tenang. Seolah beliau yakin akan menang. Dan itu membuatku makin takut. Sekitar setengah jam kemudian, suara motor Ardi terdengar di depan rumah. Jantungku langsung berdebar keras. Aku berdiri di ruang tamu sambil memegang map itu erat. Begitu Ardi masuk, wajahnya terlihat lelah. Tapi saat melihatku menangis, dia malah terlihat kesal. Apalagi sekarang. Kalimat itu langsung membuat hatiku nyeri. Dulu kalau aku menangis sedikit saja, dia panik setengah mati. Sekarang, air mataku seolah cuma gangguan buat dia. Aku melangkah mendekat. Mas, aku mau ngomong penting. Ardi menghela napas kasar. Aku capek. Ran. Aku juga capek. Untuk pertama kalinya aku menjawab dengan nada tinggi. Ardi langsung terdiam. Mungkin dia kaget karena biasanya aku selalu mengalah. Aku menunjukkan map itu dengan tangan gemetar. Ini apa? Ardi melihat map itu sekilas. Dan yang membuatku hancur, wajahnya tidak terlihat kaget. Sama sekali. Aku langsung merasa lututku lemas. Kamu udah tahu. Ardi diam. Aku mendekat lagi sambil menangis. Mas, jawab aku. Beberapa detik kemudian Ardi berkata pelan. Ibu pernah cerita. Air mataku langsung jatuh makin deras. Dan kamu percaya? Aku cuma bingung harus percaya siapa. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku istrinya. Yang tidur di sampingnya setiap malam. Yang menemaninya dari nol. Yang selalu ada waktu dia susah. Tapi dia bingung mau percaya siapa? Aku gak pernah selingkuh, Mas. Aku tahu. Aku langsung terpaku. Kamu tahu. Ardi memejamkan mata sebentar. Aku tahu kamu gak sejauh itu. Terus kenapa kamu diam? Bentakanku pecah begitu saja. Aku benar-benar sudah tidak kuat. Kenapa kamu biarin ibu nginjek aku terus? Ardi langsung mengusap wajah frustrasi. Kamu gak ngerti posisi aku. Posisi apa? Dia ibu aku. Aku langsung menangis keras. Dan aku istri kamu, Mas.
Suasana langsung hening. Dadaku naik turun menahan sesak. 3 tahun menikah, dan malam ini baru kusadari satu hal. Suamiku tidak pernah benar-benar memilihku. Dia hanya membiarkanku bertahan sendirian. Aku menatap Ardi sambil berkata lirih. Aku tuh selama ini nunggu kamu bela aku. Wajah Ardi mulai berubah. Ada rasa bersalah di matanya. Tapi semuanya terasa terlambat. Aku sabar dihina. Aku sabar direndahin. Aku sabar dituduh macam-macam. Air mataku jatuh deras. Tapi yang bikin aku paling sakit, kamu cuma diam. Ardi langsung duduk sambil memegang kepalanya. Aku pusing, Ran. Aku juga hancur, Mas. Tangisku pecah lagi. Aku tiap malam nangis sendirian. Ardi terlihat mulai emosional. Aku juga ditekan ibu terus. Aku langsung tertawa pahit. Nah, itu masalahnya. Ardi menatapku bingung. Aku menarik napas panjang lalu berkata pelan. Kamu lebih takut nyakitin ibumu daripada kehilangan istrimu sendiri. Kalimat itu langsung membuat Ardi diam total. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata suamiku berkaca-kaca. Tapi anehnya, hatiku sudah terlalu lelah untuk merasa lega. Karena ada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Kalau memang Ardi tahu aku tidak bersalah, kenapa dia tetap membiarkan semuanya terjadi? Dan malam itu, aku akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku memilih pergi. Malam itu rumah terasa sangat sunyi. Setelah pertengkaran panjang dengan Ardi, tidak ada lagi yang bicara. Ibu mertuaku sudah masuk kamar lebih dulu. Mungkin beliau puas melihat rumah tangga kami benar-benar diambang hancur. Sedangkan Ardi masih duduk di sofa ruang tamu sambil menunduk memegang kepalanya. Dan aku berdiri di depan kamar sambil memandang koper yang masih terbuka. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Lelah terus berjuang sendirian di pernikahan yang bahkan tidak lagi membuatku merasa aman. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dulu aku pikir laki-laki itu akan jadi tempat paling nyaman untuk pulang. Ternyata aku salah. Perlahan aku mulai melipat pakaian ke dalam koper. Baju, mukena, beberapa buku, dan foto kecil aku dan Ardi waktu masih pacaran. Tanganku berhenti saat melihat foto itu. Dulu dia pernah menggenggam tanganku sambil berkata, "Aku gak akan biarin siapapun nyakitin kamu." Air mataku langsung jatuh. Nyatanya, orang yang paling menyakitiku justru dia sendiri. Saat aku sedang memasukkan pakaian terakhir, Ardi masuk ke kamar. Dia melihat koper itu lalu langsung berdiri diam. "Kamu mau kemana?" Aku tidak menjawab. Aku terlalu capek untuk marah. Terlalu capek untuk berdebat. Aku cuma menutup koper perlahan. Ardi mendekat. "Ran." Suaranya mulai melemah. Aku akhirnya menatapnya. Dan ya Allah, matanya merah. Seolah dia juga sedang hancur. Tapi anehnya, kali ini aku tidak langsung luluh. Karena luka yang dia biarkan terlalu dalam. Aku mau pergi. Suaraku lirih. Ardi langsung menggeleng cepat. "Jangan." Aku tersenyum pahit. "Kenapa? Bukannya tadi kamu sendiri yang nyuruh aku pulang?" "Itu karena aku emosi. Dan aku yang hancur karena emosi kamu, Mas." Kalimat itu membuat Ardi diam. Aku melanjutkan sambil menahan tangis. "Aku bertahan selama ini karena aku sayang sama kamu." Air mataku jatuh lagi. Tapi ternyata rasa sayang aku gak cukup buat bikin kamu berdiri di pihak aku. Ardi langsung memegang tanganku. Hangat. Dan bodohnya, hatiku masih bergetar. "Ran, aku bingung." Aku langsung menarik tanganku perlahan.
Masalahnya kamu selalu bingung waktu aku disakitin. Suasana kembali sunyi. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi rasa sakitku lebih besar daripada itu. Aku tuh gak pernah minta kamu lawan ibu kamu. Suaraku pecah. Aku cuma pengen kamu lindungin aku sebagai istri kamu. Ardi menunduk. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis. Air matanya jatuh pelan. Aku gagal ya jadi suami. Kalimat itu membuat dadaku nyeri. Karena di balik semua kemarahanku, aku masih mencintainya. Dan itu yang paling menyiksa. Aku memalingkan wajah karena tidak kuat melihatnya menangis. Kalau malam itu dia memelukku mungkin aku bakal luluh lagi. Makanya aku memilih menjauh. Aku mau pulang ke rumah ibu dulu. Ardi langsung berdiri. Ran, tunggu. Aku butuh tenang. Tapi jangan pergi lama-lama. Aku tertawa kecil sambil menangis. Masih lucu bagiku. Dia takut aku pergi. Tapi tidak takut saat ibunya menghancurkanku setiap hari. Aku mengambil koper lalu berjalan keluar kamar. Dan tepat saat aku melewati ruang tamu, ibu mertuaku keluar dari kamar. Tatapan kami bertemu. Beliau melihat koper di tanganku. Lalu perlahan, beliau tersenyum tipis. Senyum kemenangan. Dadaku langsung panas. Aku benar-benar ingin marah. Ingin berteriak. Ingin bertanya kenapa beliau tega menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Tapi aku terlalu lelah. Aku cuma berkata pelan. Saya pamit, Bu. Beliau menjawab datar. Hati-hati. Tidak ada penyesalan sedikit pun di wajahnya. Dan itu membuatku sadar. Beliau memang ingin aku pergi dari awal. Ardi mengantarku sampai depan rumah orang tuaku. Sepanjang jalan kami sama-sama diam. Aku menangis diam-diam sambil melihat lampu jalan. Sedangkan Ardi menggenggam setir erat sekali. Seolah pikirannya juga kacau. Saat mobil berhenti di depan rumah ibu, aku langsung membuka pintu. Tapi sebelum turun, Ardi tiba-tiba memegang tanganku. Ran. Aku menoleh pelan. Matanya penuh air mata. Jangan tinggalin aku. Kalimat itu hampir membuat pertahananku runtuh. Hampir. Tapi lalu semua luka itu muncul lagi di kepalaku. Tamparan ibunya. Fitnah. Penghinaan. Dan diamnya Ardi. Aku menarik napas panjang lalu berkata lirih. Aku gak ninggalin kamu, Mas. Air mataku jatuh lagi. Kamu yang gak pernah benar-benar memilih aku. Dan setelah mengatakan itu, aku turun dari mobil sambil membawa koper dan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Tapi aku belum tahu. Perpisahan itu ternyata baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku memilih cerai. Malam itu ibu langsung kaget begitu melihatku datang membawa koper. Rani. Aku langsung memeluk beliau sambil menangis. Dan seperti anak kecil yang kehilangan tempat aman, tangisku pecah sejadi-jadinya di pelukan ibuku sendiri. Ibu panik mengusap punggungku. Ya Allah, Nak. Ada apa? Aku tidak langsung bisa menjawab. Dadaku terlalu sesak. Selama ini aku selalu menyembunyikan semuanya dari ibu. Aku tidak mau beliau sedih melihat rumah tanggaku berantakan. Tapi malam itu, aku sudah tidak kuat lagi pura-pura baik-baik saja. Aku capek, Bu. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Ibu langsung membawaku masuk. Rumah kecil itu sederhana. Tidak mewah. Cat dindingnya bahkan mulai pudar. Tapi aneh. Aku justru merasa lebih tenang dibanding rumahku sendiri. Rumah yang dulu kubangun bersama Ardi. Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa menangis tanpa takut dihakimi. Aku menangis sampai ketiduran. Paginya, saat bangun, mataku bengkak, kepalaku berat, dan HP-ku penuh pesan dari Ardi. Ran, angkat dong.
Kita ngobrol baik-baik. Aku jemput ya. Aku memandang chat itu lama. Kalau ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin aku langsung luluh. Tapi sekarang, hatiku sudah terlalu lelah. Aku tidak membalas satupun. Hari-hari berikutnya aku mencoba menenangkan diri. Aku membantu ibu menjahit di rumah sambil menerima beberapa pekerjaan freelance. Tapi meski tubuhku sibuk, pikiranku tetap penuh. Tentang Ardi, tentang pernikahanku, tentang semua penghinaan yang kutelan sendirian. Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar satu hal. Aku tidak mungkin kembali ke rumah itu kalau tidak ada perubahan. Karena aku takut. Takut dihancurkan lagi. Takut dipermalukan lagi. Takut kehilangan diriku sendiri. Sampai suatu malam, aku mendengar sesuatu yang membuatku benar-benar hancur. Aku tidak sengaja mendengar Ardi bertengkar dengan ibunya lewat telepon. Waktu itu Ardi meneleponku berkali-kali tapi tidak kuangkat. Lalu tiba-tiba beliau mengirim voice note panjang. Tanganku gemetar saat memutarnya. Dan suara pertama yang terdengar adalah ibu mertuaku. Kalau Rani pergi, cari perempuan lain aja. Dadaku langsung sesak. Lalu suara Ardi terdengar lelah. Ibu jangan ngomong gitu. Ibu malah menjawab ketus. Masih banyak perempuan lebih baik dari dia. Aku langsung mematikan voice note itu. Air mataku jatuh lagi. Sakit sekali. Aku benar-benar merasa tidak dianggap manusia oleh beliau. Dan yang lebih menyakitkan, Ardi masih tetap membiarkan ibunya bicara seperti itu tentang istrinya sendiri. Malam itu aku duduk sendirian di teras rumah sambil memandang jalanan sepi. Angin dingin mengenai wajahku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir tentang perceraian. Awalnya aku takut. Karena di keluargaku, perceraian itu hal besar. Aku takut dianggap gagal jadi istri. Takut jadi bahan omongan tetangga. Takut dicap perempuan yang tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Tapi lalu aku bertanya pada diriku sendiri, apa gunanya bertahan kalau setiap hari aku dihancurkan? Air mataku jatuh lagi. Aku terlalu lama memikirkan perasaan semua orang, sampai lupa menjaga diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Ardi datang ke rumah ibu. Aku yang sedang menyapu halaman langsung membeku saat melihat mobilnya berhenti di depan rumah. Ardi turun dengan wajah lelah. Matanya sembab. Seolah dia juga tidak tidur beberapa hari ini. Ran. Aku diam. Jujur. Melihatnya datang masih membuat hatiku bergetar. Karena seburuk apapun semuanya, aku masih mencintainya. Dan itu yang paling menyakitkan. Ardi mendekat pelan. Aku kangen kamu. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi aku menahan diri. Mas pulang aja. Aku mau ngobrol. Aku capek ngobrol. Kalimat itu membuat Ardi langsung diam. Dia terlihat terpukul. Kami akhirnya duduk di teras. Sunyi. Sampai akhirnya Ardi berkata lirih. Aku bakal berubah. Aku tersenyum pahit. Kalimat itu terlambat datang. Aku udah terlalu sering disuruh sabar mas. Kasih aku kesempatan. Aku langsung menatapnya. Kesempatan buat apa? Ardi terlihat bingung. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Buat lihat ibumu hina aku lagi. Buat dituduh selingkuh lagi. Buat nangis tiap malam lagi. Ardi langsung menunduk. Aku bisa melihat air matanya jatuh ke tangannya sendiri. Dan ya Allah, melihat dia menangis rasanya tetap sakit buatku. Tapi kali ini, aku tidak bisa lagi mengorbankan diriku demi cinta. Aku menarik napas panjang. Lalu akhirnya mengatakan kalimat yang paling kutakuti selama ini. Aku mau cerai, mas. Ardi langsung mengangkat wajah cepat. Wajahnya pucat. Seolah dunia baru saja runtuh di depannya.
Jangan ngomong gitu. Air mataku ikut jatuh. Aku udah gak kuat. Ran, tolong. Suaranya pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar takut kehilangan aku. Tapi sayangnya, rasa takut itu datang terlalu terlambat. Ardi mulai sadar. Setelah hari itu, Ardi jadi semakin sering datang ke rumah ibuku. Kadang pagi, kadang malam, kadang cuma duduk lama di depan rumah tanpa berani masuk. Dan setiap kali melihat mobilnya berhenti di depan gang, hatiku selalu ikut bergetar. Karena sejujurnya, aku belum benar-benar berhenti mencintainya. Itulah kenapa proses melepaskan ini terasa sangat menyakitkan. Pagi itu aku sedang membantu ibu menjahit ketika terdengar suara salam dari luar. Assalamualaikum. Aku langsung mengenali suara itu. Ardi. Tanganku otomatis berhenti bergerak. Ibu melirikku pelan lalu menghela napas kecil. Temuin baik-baik. Aku mengangguk pelan meski dadaku mulai sesak lagi. Saat keluar rumah, Ardi berdiri di teras sambil membawa kantong plastik berisi buah. Wajahnya jauh berbeda dibanding dulu. Lebih kurus. Matanya cekung. Dan entah kenapa, melihatnya seperti itu membuat hatiku nyeri. Mas. Ardi tersenyum kecil. Kamu sehat? Aku cuma mengangguk. Suasana langsung canggung. Padahal dulu kami bisa ngobrol berjam-jam tanpa kehabisan topik. Sekarang untuk saling menatap saja rasanya sulit. Ardi akhirnya duduk pelan di kursi teras. Aku boleh ngomong bentar? Aku ikut duduk dengan jarak sedikit jauh. Ngomong aja. Ardi diam beberapa detik. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu akhirnya dia berkata pelan. Aku baru sadar. Aku menatapnya. Sadar apa? Ardi mengusap wajahnya kasar. Selama ini aku gagal jadi suami. Dadaku langsung terasa berat. Air mata mulai menggenang di mataku lagi. Aku terlalu sibuk jadi anak yang nurut. Suaranya mulai bergetar. Sampai lupa kalau setelah nikah, kamu seharusnya jadi prioritas aku. Aku langsung memalingkan wajah. Karena kalimat itu adalah hal yang selama ini ingin sekali kudengar. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa harus setelah semuanya hancur dulu? Aku nyesel, Ran. Air mata Ardi jatuh. Dan sumpah, itu pertama kalinya aku melihat dia menangis sekeras itu. Aku tiap malam kepikiran kamu nangis sendirian. Tangisku ikut pecah lagi. Karena memang itu yang terjadi. Aku menangis sendirian berbulan-bulan sementara dia memilih diam. Ardi menatapku penuh penyesalan. Kenapa dulu aku gak peluk kamu ya? Kalimat itu langsung menusuk jantungku. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak semakin hancur. Mas. Suaraku lirih sekali. Aku tuh dulu cuma pengen kamu percaya sama aku. Ardi langsung menunduk sambil menangis. Aku bodoh. Aku menghapus air mata kasar-kasar. Bukan cuma itu. Ardi mengangkat wajah perlahan. Aku menatap matanya dalam-dalam lalu berkata, aku juga pengen kamu berani bela aku. Sunyi. Hanya suara motor lewat di ujung gang. Aku sabar dihina ibumu. Aku sabar dianggap gak pantas. Aku sabar difitnah. Air mataku jatuh lagi. Tapi tiap aku lihat kamu diam, hati aku hancur sedikit demi sedikit. Ardi langsung menangis sambil memegang kepalanya. Aku takut nyakitin ibu. Aku tersenyum pahit. Nah itu masalahnya, Mas. Aku menarik napas panjang. Kamu lebih takut bikin ibumu kecewa daripada kehilangan istrimu sendiri. Kalimat itu membuat Ardi terdiam lama sekali. Wajahnya penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat dia benar-benar sadar. Tapi luka yang ada di hatiku sudah terlalu dalam.
Tiba-tiba Ardi berkata pelan, "Aku udah marahin ibu." Aku langsung menoleh. "Apa?" Aku bilang ibu salah. Aku kaget. Karena selama ini Ardi tidak pernah berani melawan ibunya. Aku juga baru tahu soal chat palsu itu. Dadaku langsung berdegup lagi. Aku gak nyangka ibu bakal sejauh itu. Aku tertawa kecil sambil menangis. "Aku udah tahu lebih dulu, Mas." Ardi langsung menatapku penuh rasa bersalah. "Maafin aku." Air matanya terus jatuh. Dan ya Allah, kalau saja permintaan maaf bisa menghapus semua luka, mungkin aku sudah memeluknya saat itu juga. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Aku terlalu terluka, terlalu lelah, terlalu hancur. Ardi tiba-tiba memegang tanganku pelan. Tangannya dingin dan gemetar. "Kita mulai lagi ya." Air mataku jatuh makin deras. Karena jauh di dalam hati, aku masih ingin berkata iya. Aku masih ingin pulang ke pelukannya. Aku masih ingin kembali jadi istri yang dicintai. Tapi lalu bayangan ibunya muncul lagi di kepalaku. Tamparan itu, fitnah itu, penghinaan itu, dan yang paling menyakitkan, diamnya Ardi. Aku perlahan menarik tanganku. "Aku gak tahu masih bisa atau enggak, Mas." Wajah Ardi langsung hancur mendengarnya. Dan tepat saat suasana mulai dipenuhi tangis, tiba-tiba sebuah mobil berhenti keras di depan rumah ibuku. Pintu mobil terbuka. Dan sosok yang paling tidak ingin kulihat turun sambil wajah penuh amarah. Ibu mertua masih berusaha. Aku langsung membeku. Jantungku berdetak keras saat melihat ibu mertuaku turun dari mobil dengan wajah penuh emosi. Beliau berjalan cepat menuju teras rumah ibuku. Tatapannya tajam ke arahku. Sedangkan Ardi langsung berdiri panik. "Ibu ngapain kesini?" Tapi ibu sama sekali tidak mempedulikannya. Beliau malah langsung menunjuk wajahku. "Kamu puas sekarang?" Aku kaget. "Bu, kamu sengaja menjauhkan anak saya dari saya ya?" Suara beliau keras sekali sampai beberapa tetangga mulai melirik dari rumah masing-masing. Dadaku langsung sesak. Aku paling tidak suka bikin keributan di depan orang. Tapi ibu memang seperti sengaja ingin mempermalukanku lagi. Ardi buru-buru mencoba menenangkan. "Ibu udah, jangan begini." "Diam kamu." Bentakan itu membuat Ardi langsung terdiam. Lalu ibu kembali menatapku penuh kebencian. "Sejak kenal perempuan ini, kamu berubah." Aku langsung gemetar menahan emosi. Selama ini aku selalu diam, selalu mengalah, selalu mencoba hormat. Tapi entah kenapa, hari itu ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya pecah. "Apa salah saya sebenarnya, Bu?" Ibu tertawa sinis. "Kamu pura-pura gak tahu." Air mataku mulai menggenang. Saya udah berusaha jadi menantu baik. "Baik apanya?" Beliau langsung memotong keras. "Perempuan yang bikin anak laki-laki jauh dari ibunya itu bukan perempuan baik." Aku langsung menatap beliau. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Yang bikin Ardi jauh bukan saya. Wajah ibu langsung berubah. "Apa maksud kamu?" Aku menarik napas panjang. Saya gak pernah nyuruh Ardi milih antara ibu atau saya. Suaraku mulai bergetar karena emosi. Tapi ibu terus maksa dia buat ngorbanin perasaanku. Suasana langsung sunyi. Ardi terlihat syok mendengar aku bicara setegas itu. Karena biasanya aku selalu memilih diam. Ibu melangkah mendekat sambil menunjuk wajahku. "Jangan ngajarin saya soal keluarga." Aku langsung menjawab tanpa mundur lagi. "Kalau ibu sayang sama anak ibu, harusnya ibu pengen lihat dia bahagia. Kurang bahagia apa dia sama saya?" Aku langsung tertawa pahit. "Bahagia?" Air mataku jatuh lagi.
Rumah tangga kami tiap hari berantem. Saya dihina. Saya difitnah. Saya dituduh selingkuh. Dadaku naik turun menahan sesak. Tapi ibu masih merasa gak salah. Wajah ibu mulai memerah karena marah. Dan untuk pertama kalinya, beliau terlihat tidak bisa langsung menjawab. Saat itulah ibuku keluar dari dalam rumah. Beliau langsung berdiri di sampingku sambil menggenggam tanganku erat. Dan sumpah, aku hampir menangis lagi karena akhirnya ada seseorang yang berdiri di pihakku. Ibuku menatap ibu mertuaku dengan tenang. Bu, anak saya juga manusia. Suasana makin tegang. Ibu mertuaku langsung menjawab ketus. Kalau anak ibu manusia, anak saya juga manusia. Ibuku mengangguk pelan. Betul. Tapi anak saya gak pantas diperlakukan seperti musuh. Kalimat itu langsung membuatku menangis lagi. Karena selama ini, itulah yang kurasakan. Aku tidak pernah dianggap keluarga. Aku dianggap ancaman. Ardi mulai terlihat frustrasi. Dia memegang kepalanya sambil berkata, "Udah cukup. Tolong jangan ribut lagi." Tapi ibu malah menatap Ardi kecewa. "Kamu sekarang belain dia?" Ardi langsung diam. Aku bisa melihat perang besar di matanya. Antara jadi anak yang patuh, atau jadi suami yang seharusnya melindungi istrinya. Dan untuk pertama kalinya, Ardi memilih bicara. Ibu salah. Suasana langsung hening total. Aku sampai menahan napas. Ibu mertuaku menatap Ardi tidak percaya. "Apa?" Ardi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Selama ini ibu terlalu jauh." Wajah ibu langsung berubah pucat. "Maksud kamu, Rani gak pantas diperlakukan kayak gini?" Aku langsung menangis lagi. Karena setelah sekian lama, akhirnya suamiku membelaku. Tapi entah kenapa, rasanya tetap terlambat. Ibu langsung tertawa kecil penuh sakit hati. "Oh, jadi sekarang ibu yang jahat." Ardi mengusap wajahnya frustrasi. "Aku gak bilang gitu. Tapi kamu milih dia." Bentakan itu menggema sampai luar rumah. Dan kalimat berikutnya benar-benar membuat semuanya hancur. Ibu menatap Ardi sambil menangis marah. "Kalau kamu masih pilih perempuan ini, anggap aja ibu gak punya anak lagi." DG. Aku langsung membeku. Ardi juga terlihat syok. Sedangkan ibu mertuaku menangis sambil mundur perlahan menuju mobil. Dan sebelum masuk, beliau menatapku tajam sekali. Tatapan penuh kebencian. "Awas kamu jangan senang dulu." Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Karena aku tahu, masalah ini belum selesai. Kebenaran terbongkar. Setelah kejadian di depan rumah ibuku hari itu, semuanya berubah semakin kacau. Ardi terlihat benar-benar terpukul. Sepanjang sore dia cuma duduk diam di teras rumah ibuku sambil menunduk. Tatapannya kosong. Sedangkan aku justru merasa aneh. Ada lega karena akhirnya Ardi mulai membelaku. Tapi ada juga rasa sakit yang belum hilang. Karena pembelaan itu datang setelah aku dihancurkan habis-habisan. Kalau dari awal dia berdiri di pihakku, mungkin rumah tangga kami tidak akan separah ini. Malamnya Ardi pamit pulang. Sebelum pergi dia sempat menatapku lama sekali. "Ran." Aku mengangkat wajah pelan. "Aku bakal benerin semuanya." Air mataku hampir jatuh lagi. Dulu aku selalu percaya setiap janji Ardi. Tapi sekarang, hatiku terlalu lelah untuk berharap. Aku cuma mengangguk kecil. Dan Ardi pergi dengan wajah penuh penyesalan. 2 hari setelah itu, tiba-tiba kakak perempuan Ardi meneleponku. Namanya Mbak Sinta. Selama ini hubungan kami tidak terlalu dekat. Tapi beliau termasuk satu-satunya keluarga Ardi yang masih memperlakukanku dengan baik. "Rani, kamu bisa ketemu Mbak sekarang."
Nada suaranya terdengar serius. Dadaku langsung tidak enak. Ada apa, Mbak? Udah ketemu aja dulu. Kami bertemu di sebuah warung makan kecil dekat pasar. Begitu melihat wajah Mbak Sinta, aku langsung tahu ada sesuatu yang besar. Beliau terlihat gelisah. Bahkan tangannya terus meremas gelas teh. Mbak, sebenarnya ada apa? Mbak Sinta menarik napas panjang, lalu berkata pelan, selama ini ibu bohong lebih banyak dari yang kamu tahu. Dadaku langsung berdegup keras. Apa maksudnya? Beliau menatapku penuh rasa bersalah. Foto kamu sama cowok itu. Aku langsung menegang. Itu siapa yang foto? Mbak Sinta menunduk sebentar lalu berkata pelan. Sopir temennya ibu. Aku langsung membeku. Dunia rasanya berhenti sesaat. Apa? Ibu yang nyuruh. Tanganku langsung dingin. Aku sampai susah bernapas. Jadi benar. Semua itu memang jebakan. Air mataku mulai jatuh lagi. Mbak serius? Mbak Sinta mengangguk pelan sambil ikut berkaca-kaca. Ibu dari awal memang pengen kalian pisah. Aku memegang dadaku yang makin sesak. Ya Allah. Beliau melanjutkan dengan suara lirih. Chat palsu itu juga bukan pertama kali. Aku langsung menatapnya cepat. Maksudnya? Dulu ibu juga pernah ngedit chat mantan pacarnya Ardi supaya mereka putus. Aku benar-benar syok. Aku tidak menyangka semuanya separah ini. Selama ini aku pikir ibu hanya tidak menyukaiku. Ternyata beliau memang terbiasa mengatur hidup anaknya dengan cara seperti itu. Air mataku jatuh tanpa henti. Saya salah apa sih, Mbak? Mbak Sinta langsung menggenggam tanganku. Kamu gak salah. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, aku langsung menangis lebih keras. Karena setelah sekian lama dihancurkan, akhirnya ada seseorang dari keluarga mereka yang mengakui kalau aku memang tidak salah. Malamnya Ardi datang lagi ke rumah ibuku. Begitu masuk, wajahnya langsung pucat melihat aku menangis. Kenapa? Aku langsung menunjukkan rekaman voice note dari Mbak Sinta. Dan saat Ardi mendengarnya, wajahnya langsung hancur. Dia terduduk lemas di kursi. Astagfirullah. Tangannya gemetar. Air matanya langsung jatuh. Aku gak nyangka ibu bakal sejauh ini. Aku menatapnya sambil menangis. Sekarang kamu percaya? Ardi langsung memegang kepalanya. Aku jahat banget sama kamu. Tangisnya pecah. Dan sumpah, aku belum pernah melihat dia sehancur itu. Aku nuduh kamu. Aku bikin kamu nangis. Aku bahkan nyuruh kamu pergi. Air mataku ikut jatuh makin deras. Karena semua luka itu langsung terasa lagi. Ardi tiba-tiba berlutut di depanku. Maafin aku, Ran. Aku langsung mundur kaget. Mas jangan. Tapi Ardi malah menangis makin keras. Aku gagal jadi suami. Ibuku yang dari tadi diam di dapur sampai ikut berkaca-kaca melihat keadaan kami. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Jujur, sebagian hatiku ingin memeluk Ardi saat itu. Karena aku tahu dia juga korban dari ibunya sendiri. Tapi bagian lain dalam diriku masih dipenuhi luka. Luka yang belum sembuh. Aku akhirnya berkata pelan. Mas, aku udah terlalu capek. Ardi langsung mengangkat wajahnya. Matanya merah penuh penyesalan. Aku bakal berubah. Aku tersenyum pahit. Kamu selalu bilang begitu setelah semuanya hancur. Kalimat itu membuat Ardi langsung diam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang laki-laki yang benar-benar sadar bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Keputusan terakhirku. Hari sidang perceraian akhirnya tiba. Pagi itu langit mendung.
Aku duduk di depan cermin kamar sambil memakai hijab dengan tangan gemetar. Mataku sembab karena semalaman tidak tidur. Jujur, sampai detik terakhir pun aku masih berharap semua ini cuma mimpi. Aku masih sulit percaya rumah tangga yang dulu kubangun penuh cinta akhirnya sampai di titik ini. Ibuku masuk ke kamar sambil membawa segelas teh hangat. Beliau menatapku lama, lalu mengusap kepalaku pelan. "Kamu yakin, Nak?" Pertanyaan itu langsung membuat dadaku sesak lagi. Karena sebenarnya, tidak ada perempuan yang menikah untuk bercerai. Aku menikah dulu dengan harapan bisa tua bersama Ardi. Punya anak, punya rumah kecil. Hidup sederhana tapi saling menjaga. Bukan seperti ini. Aku menunduk sambil menahan air mata. "Aku capek, Bu." Ibuku langsung memelukku. Dan di pelukan beliau, aku kembali menangis seperti anak kecil. Perjalanan menuju pengadilan terasa sangat panjang. Tanganku dingin sejak turun dari mobil. Bahkan kakiku terasa lemas waktu melihat gedung pengadilan agama di depan mata. Begitu masuk, aku langsung melihat Ardi sudah duduk di kursi tunggu. Sendirian. Wajahnya pucat. Matanya merah seperti habis menangis. Dan saat mata kami bertemu, hatiku langsung runtuh lagi. Karena seburuk apapun semua yang terjadi, aku masih mencintai laki-laki itu. Ardi berdiri pelan lalu berjalan mendekat. "Ran." Suaranya serak. Aku menunduk karena takut air mataku jatuh lagi. "Mas." Beberapa detik kami cuma saling diam. Sampai akhirnya Ardi berkata pelan, "Kita gak jadi lanjut bisa gak?" Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Aku memejamkan mata sebentar. Andai hidup sesederhana itu. Andai luka bisa hilang hanya karena permintaan maaf. Mungkin aku sudah memeluknya dari tadi. Tapi kenyataannya, aku terlalu hancur. Aku mengangkat wajah perlahan. Dan ya Allah, Ardi menangis. Air matanya jatuh begitu saja di depan banyak orang. "Aku gak bisa kehilangan kamu." Suaranya pecah. "Aku bakal berubah, Ran. Aku janji." Aku ikut menangis lagi. Karena bagian paling menyakitkan dari semua ini adalah aku tahu dia tulus. Aku tahu dia menyesal. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus semua luka yang sudah terjadi. Aku menggigit bibir kuat-kuat lalu berkata lirih, "Mas." Tanganku gemetar. Aku dulu bertahan mati-matian karena aku percaya kamu bakal lindungin aku. Ardi langsung menunduk sambil menangis. Tapi setiap kali aku disakitin, suaraku mulai pecah. "Kamu malah ninggalin aku sendirian." Air mata kami jatuh bersamaan. Orang-orang di sekitar bahkan mulai memperhatikan. Tapi saat itu aku sudah tidak peduli. Aku terlalu penuh rasa sakit. Ardi tiba-tiba memegang tanganku erat. "Kasih aku satu kesempatan terakhir." Tangannya gemetar. Dan bodohnya, hatiku hampir luluh lagi. Karena aku masih hafal hangat tangannya. Masih hafal cara dia menatapku. Masih hafal semua kenangan baik kami. Tapi lalu, bayangan ibunya muncul lagi di kepalaku. Tamparan itu, fitnah itu, tangis malam-malamku, dan rasa sendirian yang menghancurkanku perlahan. Aku perlahan menarik tanganku. Tangis Ardi makin pecah. "Aku cinta sama kamu, Ran." Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Aku menatapnya sambil menangis. "Aku juga cinta sama kamu, Mas." Wajah Ardi langsung terangkat penuh harapan. Tapi kalimat berikutnya menghancurkan kami berdua. Tapi aku gak sanggup hidup seperti kemarin lagi. Sunyi. Hanya suara tangis Ardi yang terdengar pelan. Aku sampai ikut gemetar melihatnya. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat seorang laki-laki kehilangan perempuan yang paling dia cintai. Sidang dimulai. Dan sepanjang proses itu,
Aku hampir tidak kuat menahan air mata. Hakim sempat bertanya beberapa kali apakah kami yakin. Dan setiap pertanyaan itu terdengar. Hatiku seperti diremas ulang. Tapi akhirnya, keputusan itu tetap keluar. Aku dan Ardi resmi bercerai. DG. Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Meski aku yang mengajukan, tetap saja rasanya menghancurkan. Ardi langsung menunduk sambil menangis. Sedangkan aku cuma diam mematung. Kosong. Hampa. Seolah ada bagian dari diriku yang ikut mati hari itu. Saat keluar dari ruang sidang, Ardi tiba-tiba memanggilku lagi. Rani. Aku menoleh perlahan. Matanya merah penuh air mata. Dan kalimat terakhirnya benar-benar menghancurkan hatiku. Maaf, aku telat jadi suami yang baik. Akhir yang membuatku ikhlas. 6 bulan berlalu sejak hari perceraian itu. Dan jujur, awalnya aku pikir hidupku akan hancur selamanya. Aku sempat tidak mau keluar kamar berhari-hari. Aku berhenti membuka media sosial karena tidak kuat membaca pertanyaan orang. Kok bisa cerai? Sayang banget padahal kelihatan harmonis. Pasti istrinya kurang sabar. Kalimat terakhir itu yang paling sering kudengar. Dan lucunya, di negeri ini, perempuan memang sering disuruh bertahan. Bahkan saat dirinya dihancurkan pelan-pelan. Tapi kali ini, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hariku perlahan mulai berubah. Aku kembali fokus bekerja. Aku membantu ibu menjahit. Aku juga mulai menerima banyak pesanan desain online. Sampai akhirnya, aku memberanikan diri membuka usaha kecil sendiri. Tidak besar. Hanya toko online rumahan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku kembali punya arah. Yang paling aneh, rumah kecil ibuku yang dulu terasa sempit, sekarang justru terasa jauh lebih damai dibanding rumah tanggaku dulu. Tidak ada bentakan, tidak ada fitnah, tidak ada rasa takut. Aku bisa tidur tanpa menangis. Dan ternyata, tenang itu mahal sekali. Suatu sore aku sedang membereskan paket pesanan ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai ibu tiba-tiba memanggil dari depan. Rani, ada tamu. Entah kenapa dadaku langsung berdebar. Aku berjalan pelan ke teras. Dan langkahku langsung terhenti. Ardi. Dia berdiri di depan rumah sambil memegang kantong kecil. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya terlihat jauh lebih tua. Tapi matanya masih mata yang sama. Mata yang dulu pernah jadi tempat paling nyaman buatku pulang. Kami saling diam beberapa detik. Sampai akhirnya Ardi tersenyum kecil. Hai. Aku menggenggam ujung bajuku pelan. Hai. Jujur, melihatnya lagi tetap membuat hatiku sakit. Karena cinta itu ternyata tidak langsung hilang hanya karena status berubah. Ardi mengangkat kantong kecil itu. Aku bawain martabak kesukaan kamu. DG. Aku langsung menahan napas. Karena bahkan setelah semuanya berakhir, dia masih ingat hal-hal kecil tentangku. Dan itu justru membuatku semakin sedih. Kami duduk di teras rumah seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai sangat dalam. Ardi memandangku lama. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang. Aku tersenyum kecil. Iya. Mungkin karena sekarang aku gak nangis tiap malam lagi. Kalimat itu langsung membuat wajah Ardi berubah. Rasa bersalah itu kembali muncul di matanya. Aku nyesel, Ran. Suaranya lirih sekali. Aku tiap hari nyesel. Aku diam. Karena aku tahu penyesalan itu nyata. Ardi mengusap wajahnya pelan. Rumah sepi banget sejak kamu pergi. Air mataku hampir jatuh lagi. Aku baru sadar. Dia tertawa kecil pahit. Ternyata selama ini rumah itu hangat karena ada kamu.
Aku langsung memalingkan wajah. Karena kalau terus menatapnya, aku takut pertahananku runtuh lagi. Beberapa detik kemudian Ardi berkata pelan, "Ibu sekarang sering sakit-sakitan." Aku langsung menoleh refleks. "Kenapa?" "Mungkin kepikiran." Aku diam. Entah kenapa aku tidak merasa senang. Meski beliau sudah sangat menyakitiku, aku tetap tidak bisa membencinya sepenuhnya. Mungkin karena aku pernah menganggap beliau seperti ibuku sendiri. Ardi menatapku penuh air mata. "Aku gagal jaga kamu." Tangisku akhirnya jatuh juga. Karena itu kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku menghapus air mata pelan lalu berkata lirih, "Mas, kita sama-sama pernah bahagia." Ardi langsung menangis lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aku tidak marah lagi, tidak benci lagi. Yang tersisa cuma sedih. Sedih karena dua orang yang saling mencintai, ternyata tidak selalu bisa bersama. Aku menatap Ardi lama sekali, lalu akhirnya tersenyum kecil. "Jaga ibu baik-baik ya." Ardi langsung menunduk sambil menangis. "Kalau aja aku bisa ulang waktu." Aku menggeleng pelan. "Hidup gak bisa diulang, Mas." Angin sore berhembus pelan di antara kami. Dan saat itu, aku sadar satu hal. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih berhenti membawa luka itu ke hidup kita berikutnya. Ardi akhirnya berdiri pelan. Sebelum pergi dia sempat menatapku lama sekali. Tatapan penuh cinta, penuh penyesalan, dan mungkin penuh kehilangan. "Hati-hati ya, Ran." Aku mengangguk kecil sambil menahan air mata. "Kamu juga." Lalu Ardi pergi. Dan kali ini, aku tidak menangis mengejarnya. Aku hanya berdiri di teras sambil melihat motor itu menjauh perlahan. Sampai akhirnya hilang di ujung jalan. Aku menarik napas panjang. Dadaku masih sakit. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar ikhlas. Karena akhirnya aku mengerti. Kadang kehilangan bukan hukuman. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari luka yang lebih dalam. Buat kalian yang sedang berjuang mempertahankan rumah tangga, ingat, sabar itu baik. Tapi kalau kesabaran membuat kalian kehilangan harga diri dan kesehatan hati, kalian juga berhak memilih diri sendiri. Karena pernikahan bukan tentang siapa paling bertahan disakiti, tapi tentang dua orang yang saling menjaga saat dunia sedang jahat. Kalau kalian ada di posisi aku, apa kalian akan tetap bertahan? Atau memilih pergi? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Suara Hati Istri supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.